Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Yuliani dari kelas Indralaya Universitas Sriwijaya dengan nomor NIM 0614 1282 126029. Mata kuliah pengantar pedagogik dengan dosen pengampu Ibu Dra Rukiah MPD dan Ibu Taruni Suningsi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan suatu kumpulan dari berbagai item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat berbagai macam komponen pembelajaran seperti kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Yaitu suatu jarak yang ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Secara etimologi, istilah kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dari kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya fasilitas kampus, lingkungan yang aman, suasana keakraban dalam proses belajar mengajar, media dan sumber-sumber belajar yang memadai. Yang kedua ada guru. Kata guru berasal dari Sanskerta guru yang berarti guru, tetapi arti harfiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pada pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Guru merupakan suatu di antara pembentuk utama calon warga negara. Untuk yang ketiga adalah siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Dan untuk metode, dalam metode pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode-metode pembelajaran, metode-metode tersebut antara lain seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Yang kelima yaitu ada materi. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchinson dan Waiters adalah adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir siswa, memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki, dan materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. Dalam kegiatan belajar, materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan dengan mempertahankan komponen-komponen yang lain, terutama komponen anak didik yang merupakan sentral. Pemilihan materi harus benar-benar dapat memberikan kecakapan dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Untuk yang keenam yaitu alat pembelajaran atau media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dan untuk yang ketujuh adalah evaluasi. Jadi istilah evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Watt dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai suatu hal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat
dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.